Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Falhamdulillah, ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Pada pagi yang cerah ini kita kembali dimudahkan oleh Allah Jalla wa Ala untuk menghadiri salah satu taman-taman syurga yang ada di dunia ini, majelis ilmu agama, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Dan barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju syurga. Wa ma jatama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Dan tidaklah ada sebagian manusia berkumpul di rumah Allah membacakan ayat-ayat Allah dan mempelajarinya sesama mereka, melainkan akan turun kepada mereka as-sakinah, tercurahkan kepada mereka rahmat. Malaikat-malaikat Allah meliputi mereka dan Allah menyebut-nyebutkan mereka di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, niscaya Allah akan fahamkan dia tentang agamanya. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Muawiyah ibnu Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi dan yang lain-lainnya dari beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu agama adalah sebuah kewajiban atas setiap individu muslim. Maka atas dasar itu, insyaallah ta'ala kita akan mengkaji sebuah permasalahan yang sangat penting dan sangat besar di dalam Islam, terkhusus di hari-hari yang paling istimewa di muka bumi ini, yaitu 10 awal Dzulhijjah. Karena para ulama menyebutkan hari yang paling mulia di dunia ini adalah 10 awal Dzulhijjah. Sedangkan malam yang paling mulia di dunia ini adalah malam-malam bulan Ramadan, dan yang lebih mulia lagi 10 terakhir dari bulan Ramadan, dan lebih mulia lagi adalah malam-malam terakhirnya, serta yang lebih mulia lagi adalah malam Lailatul Qadar dari malam-malam terakhir dari 10 malam bulan Ramadan. Naam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau bersabda, "Inna a'zamal ayyami 'indallahi ma min ayyamin al-'amalu salihu fihi ma min ayyamin al-'amalu salihu fiha ahabba ila Allah min hadhihi al-'ashr." Sungguh tidak ada hari-hari yang amalan saleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah daripada 10 awal Dzulhijjah ini. Para sahabat pun bertanya, "Walal jihadu fi sabilillah?" Apakah jihad di jalan Allah juga tidak dapat menandingi amalan saleh di 10 awal Dzulhijjah? Maka Nabi pun menjawab, "Walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'." Kecuali seorang yang pergi ke medan jihad membawa harta dan nyawanya, kemudian tidak ada yang kembali sedikit pun dari nyawa atau hartanya tersebut. Dan juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu salihu fiha ahabbu wa a'zamu 'inda Allah min hadhihi al-'ashr fa akthiru fiha at-tahlil wa at-tahlil wa at-tahmid wa at-takbir." Sungguh tidak ada hari yang lebih
dicintai oleh Allah amalan saleh di dalamnya daripada 10 awal Dzulhijjah ini, maka perbanyaklah oleh kalian tahlil, tahmid dan takbir di 10 awal Dzulhijjah. Para ulama menyebutkan bahwa takbir di 10 awal Dzulhijjah terbagi menjadi dua. Yang pertama secara mutlak, yaitu dianjurkan di setiap waktu dari semenjak 1 awal Dzulhijjah. Bahkan sebagian para sahabat Nabi seperti Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar ada yang mengeraskannya di pasar-pasar kaum muslimin, mengingatkan mereka akan syiar ini, tetapi dengan suara yang tidak dipimpin dan berjamaah. Dan secara muqayyad adalah semenjak selesai salat subuh di hari Arafah 9 Dzulhijjah sampai akhir tasyrik, dikeraskan setelah setiap melakukan salat 5 waktu dengan suara masing-masing yang tidak dipimpin oleh seorang imam. Semua yang mengeraskan suaranya, dan Al-Lajnah Ad-Daimah menyatakan dimulai setelah dia mengucapkan astaghfirullah setelah salam dari salatnya, dan itu mewakili menggantikan zikir-zikir setelah salat 5 waktu. Namun dia mengucapkannya setelah mengucapkan astaghfirullah. Dan 10 awal Dzulhijjah ini sebagaimana yang telah dimaklumi bersama, memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh hari-hari yang lainnya. Di antara sebabnya apa yang telah kita sebutkan beberapa hadis di atas. Sebab yang lainnya karena di 10 awal Dzulhijjah ini telah berkumpul inti sari ibadah Islam yang tidak berkumpul di hari-hari yang lainnya. Di 10 awal Dzulhijjah ini adanya ibadah memperbanyak takbir, tahlil, tahmid, ibadah puasa secara umum dan secara khusus puasa Arafah yang Nabi SAW menyebutkan yukaffiru sanatal madhi wal baqiyah, dapat menghapuskan dosa-dosa tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Dan pada 10 awal Dzulhijjah ini ada ibadah salat Idul Adha. Ya. Kemudian pada 10 awal Dzulhijjah ini ada ibadah umrah dan haji bagi yang mampu melakukannya. Juga di 10 awal Dzulhijjah ini ada ibadah sembelihan hewan kurban. Anjuran memperbanyak sedekah. Yang ini tidak bertemu di hari-hari yang lainnya. Sekaligus seperti itu. Sehingga Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan dan Fathul Bari, di antara sebab 10 awal Dzulhijjah ini menjadi hari yang paling mulia, yang paling istimewa di dunia ini adalah bertemunya intisari ibadah Islam di dalamnya. Kata para ulama, andai kata di 10 awal Dzulhijjah ini tidak ada kecuali hari Arafah, maka sudah cukup sebagai keistimewaan bagi 10 awal Dzulhijjah, karena keutamaan yang sangat banyak, sangat besar untuk hari Arafah. Hari Arafah adalah hari Allah mengumumkan akan kesempurnaan agama Islam dengan Allah turunkan ayat ketiga dari surat Al-Maidah, yaitu firman-Nya al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, beliau menerangkan bahwa ayat ini turun di Haji Wada pada hari Arafah. Nabi sedang wukuf di Arafah pada hari Jumat. 80 hari setelah ayat ini turun, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diwafatkan oleh Allah Jalla wa Ala. Dan setelah turun ayat ini, para sahabat menyatakan tidak ada lagi pembahasan halal dan haram. Ya, sebagaimana yang diriwayatkan atau yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anil Azim karya beliau rahimahullahu taala. Juga hari Arafah adalah hari di mana Allah Jalla wa Ala memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka. Dan pada pembahasan kita kali ini kita fokus membahas fikih kurban di waktu yang singkat ini, yang mudah-mudahan mengingatkan kita terhadap apa yang telah kita ketahui, yang mungkin telah kita sudah terlupakan atau sedikit terlupakan, atau sebagai pemberitahuan kepada yang belum mengetahui. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Yang pertama, sembelihan kurban di dalam bahasa Arab. Kita akan menyebutkan dengan beberapa poin. Poin yang pertama, definisi kurban. Kurban di dalam bahasa Arab atau dalam bahasa syar'i disebut dengan al-udhiyah. Disebut dengan al-udhiyah. Al-udhiyah secara etimologi, secara bahasa Arab artinya zabhul udhiyah waqta duha. Menyembelih hewan kurban di waktu duha. Menyembelih hewan sembelihan di waktu duha. Karena memang awal mulai seorang waktu memulai menyembelih hewan kurban itu di waktu duha, walaupun bukan sebagai
pembatasan dari sisi waktu. Ya. Secara syar'i, udhiyah itu definisinya ma yuthbah min al-ibli awil baqari awil ghanam awil ma'iz taqarruban ila Allah Ta'ala yaum al-'id. Adalah menyembelih onta, sapi atau kambing dengan tujuan bertakarrub kepada Allah. Ini harus hadir di hati seseorang yang ingin menyembelih hewan korban. Kalau tidak, maka tidaklah bernilai ibadah. Karena Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Amalan itu sesuai dengan niatnya dan setiap orang itu akan mendapatkan pahala sesuai dengan niatnya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Taqarruban ila Allah Ta'ala yaumal 'id, pada hari raya. Poin yang kedua, hukum sembelihan hewan kurban. Hukum sembelihan hewan kurban telah disepakati oleh para ulama Islam akan masyru'iyahnya, bahwa sembelihan hewan kurban adalah sebuah ibadah yang telah dianjurkan oleh Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sepakat para ulama Islam tentang dianjurnya menyembelih hewan kurban. Hanya saja terjadi kesilangan pendapat di kalangan mereka antara wajib, sunnah muakkadah dan wajib. Sebagian ulama berpendapat wajib bagi orang yang mampu, dan sebagian ulama yang lainnya berpendapat sunnah muakkadah. Namun karena waktu kita yang terbatas, saya skip masalah khilaf ini supaya lebih ringkas. Dalil-dalil yang menerangkan kepada kita dianjurkannya sembelihan hewan kurban, di antaranya adalah firman Allah di dalam surat Al-Kautsar ayat kedua, fasholli li rabbika wanhar. Sebagian ulama tafsir menafsirkan fasholli li rabbika yaitu salat Idul Adha. Wanhar ay menyembelih di waktu nahar, hari ke-10 Zulhijjah, yaitu menyembelih hewan kurban. Ini tafsir sebagian ulama tafsir terhadap ayat ini. Dan juga ayat-ayat yang lainnya yang memuji dan menyebutkan akan anugerah Allah terhadap sembelihan hewan kurban ini. Seperti firman Allah, liyadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Agar mereka menyebut nama Allah di hari-hari yang telah dimaklumi atas anugerahnya kepada mereka hewan ternak. Bahimatul an'am adalah onta, sapi dan kambing. Alam ayat ini Allah Jalla wa'ala memuji dan menyebutkan secara khusus tentang sembelihan hewan kurban, bahimatul an'am. Dan tidaklah disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala dan dipuji, melainkan dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia adalah ibadah. Allah Jalla wa'ala juga berfirman, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Syahidnya inna salati wa nusuki. Naam. Adapun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka di antaranya adalah hadis Anas radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, bahwa beliau bersabda, bahwa beliau menyatakan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyembelih kabsyaini. Kabsyaini musanna dari al-kibsh. Ya, al-kibsh kata Imam Utsaimin al-azim min adh-dha'n. Adalah kambing domba yang tebal bulunya. Antum di sini nyebutkannya apa? Biri-biri atau domba? Domba apa biri-biri, apa bedanya? Hah? Sama kan? Nah, domba, 2 ekor domba yang gemuk. Itu arti kabsyain kata Syekh Utsaimin. Kabsyain 2 domba yang gemuk, amlahin, yang warnanya hitam putih. Hitam putih. Yang warnanya hitam putih, aqranain, memiliki 2 tanduk. Dzabahahuma biyadihi. Beliau menyembelih kedua ekor domba yang besar tersebut yang berwarna hitam dan putih tersebut dengan tangannya langsung. Beliau menyebutkan nama Allah, bismillah, dan bertakbir, bismillah wallahu akbar, dan meletakkan kakinya di atas leher kedua domba tersebut.
Juga di antara hadis dalam hal ini adalah hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau menyatakan, aqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil Madinati 10 yudhi. Bahwa selama Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 tahun di Madinah, beliau selalu senantiasa menyembelih hewan kurban. Selama beliau di Madinah. Maka jangan sampai kita selama menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam malah enggak pernah menyembelih hewan kurban. Dan kebalik. Nabi selama tinggal di Madinah tidak pernah meninggalkan ibadah sembelihan hewan kurban. Beliau selalu menyembelih hewan kurban. Jangan sampai kita selama menjadi umat beliau tidak pernah menyembelih hewan kurban. Ya. Juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih seekor domba yang memiliki 2 tanduk, yang matanya hitam, kemudian perutnya berbelang hitam dan kakinya berwarna hitam. Ya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih dengan menyebut nama Allah. Kemudian Nabi berdoa, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa ummati Muhammad. Ya Allah, terimalah dari Muhammad, dari keluarga Muhammad dan dari umat Muhammad. Riwayat Imam Muslim. Dan juga datang dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an di luar Bukhari dan Muslim, yang sebagian ulama mensahihkan sanadnya dan sebagian yang lainnya mendhaifkannya. Beliau menyatakan, man kana lahu si'atun falam yudhi fala yaqrabanna musallana atau masjidana. Barang siapa yang memiliki kemampuan kemudian dia tidak menyembelih hewan kurban, maka jangan dia mendekati musalla kami. Kesimpulannya, ulama Islam sepakat akan anjuran sembelihan hewan kurban, hanya saja mereka khilaf. Ya, pendapat yang pertama menyatakan sunnah muakkadah. Sebagian yang lainnya menyatakan wajib bagi yang mampu. Kesimpulannya, ibadah yang seperti ini tidak seyogyanya seorang muslim meninggalkannya. Apabila kita berusaha untuk tidak meninggalkan salat witir, kita berusaha semampu mungkin untuk tidak meninggalkan 2 rakaat sunnah sebelum subuh, yang mana ibadah tersebut tidak ada satupun ulama yang berpendapat wajib. 2 rakaat sunnah subuh tidak ada ulama yang berpendapat wajib. Kalau witir segelintir ulama ada yang berpendapat wajib. Kita selalu berusaha menjaga 2 rakaat sunnah subuh. Yang demikian juga sunnah rawatib. Ya, maka semangat kita di dalam menjaga dan mengamalkan ibadah sembelihan hewan kurban hanya jauh lebih tinggi daripada amalan-amalan sunnah lainnya seperti sunnah rawatib, karena ini sebuah ibadah yang sekian ulama berpendapat wajib. Apabila ibadah yang tidak ada satupun ulama yang berpendapat wajib akan wajibnya, kita semangat melaksanakannya, maka kenapa kita tidak semangat menerapkan melaksanakan sebuah ibadah yang sekian ulama besar dalam Islam berpendapat wajibnya? Jelas ya? Maka sepantasnya seorang muslim yang memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Dan 1 ekor kambing, kemudian 1 bagian dari 7 bagian sapi atau onta, itu mencakup seluruh anggota keluarga atau orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Ya, berada di bawah tanggung jawabnya. Ya. Sebagaimana hadis atau asar Abu Ayyub radhiyallahu an dalam riwayat Imam Abu Daud, ketika ditanyakan kepada beliau bagaimana sembelihan di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menyatakan, kana ar-rajul yudhahi an nafsihi yudhahi asy-syah an nafsihi wa ahlihi. Wa di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, seorang menyembelih seekor kambing untuk dirinya dan juga untuk keluarganya. Enggak berat kan? Enggak berat. 1 ekor kambing kalau si suami yang menyembelih, maka tidak wajib lagi bagi anak istrinya. Sembelihan seorang suami mencakup seluruh anggota keluarga di bawahnya. Ya. Dan ini cuma sekali dalam setahun, jemaah. Cuma sekali dalam setahun. Berapa 1 ekor kambing paling mahal di Bali ini? Hah? Berapa? 4 juta. 2,5. Yang paling tinggi, yang paling mahal? 8 juta ada. Masya Allah. Agen kan? 8 juta. Harga paling murah? 2 juta. 2,5 juta. Berarti kalau dibagi dalam setahun berapa sehari? 6.000. Hah? 6, hah?
10.000. Yang 2,5 juta. 10.000 satu hari. Rokok satu bungkus berapa? Hah? Rokok berapa sebungkus? Hah? 23.000. Rokok apa itu? Marlboro. Kok tahu antum? Hah? Oh, mantan nggak masalah. Semua orang punya masa lalu. Ya kan? Yang sampai mantan dan Taib ya. Rokok berarti kalau 20.000 sebungkus. Tahun berapa? Hah? 7 juta. Terus bilang belum mampu nyembelih hewan kurban. Nyambung nggak? Rokok mampu. Nyembelih hewan kurban nggak mampu. Nyambung? Nggak nyambung. Bahkan ada yang bilang ketika dianjurkan, udah Ustaz, tahun kemarin saya udah nyembelih hewan kurban. Emang tahun ini nggak perlu ibadah lagi? Nabi SAW tadi 10 tahun di Madinah, kata Jabir radhiyallahu anhu, selalu menyembelih hewan kurban. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Tetaplah engkau beribadah kepada Rabbmu sampai kematian datang, baru berhenti. Nah, maka ibadah ini seyogyanya setiap mukmin yang memiliki kemampuan untuk tidak meninggalkannya. Pembahasan berikutnya, syarat wajibnya sembelihan hewan kurban. Yang pertama, dia adalah seorang muslim. Yang kedua, dia telah baligh dan berakal. Artinya kalau dia belum baligh atau baligh tetapi majnun, maka tidaklah wajib. Yang ketiga, memiliki kemampuan. Apa standar kemampuan dalam hal ini? Di mana dia memiliki kemampuan untuk membeli sembelihan hewan kurban yang melebihi nafkah terhadap dirinya dan terhadap orang-orang yang berada di dalam tanggung jawabnya sampai hari tasyrik. Misalkan dia cuma punya uang 3 juta. Tok 3 juta bisa untuk beli kambing. Tapi kalau dia gunakan untuk beli kambing, dia bisa tidak mampu lagi memberikan nafkah buat dirinya dan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya selama hari tasyrik. Maka tidak wajib. Tidak dianjurkan. Jelas ya? Kecuali dia punya uang, setelah dia beli kambing, masih sisa uang yang bisa dia gunakan untuk menafkahi dirinya, keluarganya dan orang yang berada di bawah tanggung jawabnya sampai selesai hari tasyrik. Jelas ini? Baik, poin berikutnya, hewan apa saja yang bisa dijadikan sebagai sembelihan hewan kurban? Jawabannya adalah onta, sapi dan jenisnya. Maksudnya kerbau. Dan juga kambing dengan jenis-jenisnya. Karena jenis kambing kan banyak. Kambing Jawa. Kambing tawa. Kambing air tawa. Apa ya? Bagaimana itu? Tawai. Tawan. Tawa. Apa artinya? Tawa bahasa apa itu? Kambing super. Kambing biasa itu kan yang bulunya biasa. Baik. Yang kedua adalah biri. Dalam bahasa Arab, dha'n dan ma'is. Dha'n adalah kambing biri yang tebal kulitnya, bulu-bulunya. Ya, yang rambutnya brekele. Itu dha'n, ya. Bahasa Arab, kambing brekele itu dha'n. Baik. Sedangkan yang kambing biasa yang rambutnya cepak atau rambutnya biasa itu namanya ma'is. Ini harus antum hafal istilah ini karena ada hukum yang berbeda. Karena kalau ma'is syaratnya harus yang sudah 1 tahun. Kalau dha'n boleh yang 6 bulan. Maka ketika melewati hadis ini harus diingat ya. Kalau dha'n kambing yang apa? Brekele. Kalau yang ma'is kambing rambut standar. Yang cepatlah, khawatir nanti singgung pula yang cepat rambutnya. Tapi untuk mudah dipahami ya. Apa dalilnya bahwa syarat hewan kurban harus dari 3 jenis? Ini adalah firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 34.
Allah berfirman, "Wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am." Setiap umat itu telah kami jadikan, telah kami berikan, jadikan untuk mereka mansakan, sembelihan hewan kurban. Menunjukkan sembelihan hewan kurban ini sudah dianjurkan kepada umat-umat sebelum kita. Demikian ditegaskan oleh para ulama. Agar mereka menyebutkan nama Allah atas anugerah Allah kepada mereka berupa bahimatul an'am. Syahidnya adalah bahimatul an'am. Karena kalimat bahimah al-an'am, al-an'am di dalam bahasa Arab itu untuk onta, sapi dan kambing. Dalil yang kedua, alasan yang kedua, karena Nabi SAW dan para sahabatnya tidak pernah menyembelih hewan kurban selain dari 3 jenis ini. Sedangkan di sana ada hewan-hewan yang halal selain ini. Apa? Kuda halal jemaah. Kedua apa? Himar wahshi. Himar buruan. Bukan himar peliharaan. Himar liar. Ini halal. Kalau himar yang peliharaan tidak halal. Jelas? Ayam, bebek, kijang. Tapi yang disembelih hanya onta, sapi dan kambing. Jangan antum lihat Allah, kambing kayaknya keluarga nggak ada yang suka dagingnya. Akhirnya uang untuk beli kambing dia beli bebek. Hah? Berapa satu ekor bebek? 25.000. Murah sekali di sini ya. Hah? Murah sekali, masya Allah. Di Aceh satu ekor bebek kalau nggak salah 45.000. Hah? Anaknya itu mungkin nggak? Anak bebek itu 25.000. Yang baru bisa jalan nggak? Yang masih pakai pampers. Allah musta'an. Ya. Taruhlah kayaknya nggak mungkin 20.000. Betul, yakin? Hah? Taruhlah misalkan dia punya uang 3 juta. Mau beli kambing, dia lihat kayaknya keluarga nggak ada yang suka kambing. Akhirnya 3 juta dia gunakan untuk beli bebek. Nggak bisa. Nggak sah. Ya. Jelas ya? Ini beberapa alasannya. 1 ekor kambing itu mencukupi ya, untuk 1 orang, cukup untuk 1 orang dan seluruh anggota rumah tangganya. Ya. Sebagaimana hadis Abi Ayyub radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Al-Imam Tirmidzi disahihkan oleh Syekh Albani. Beliau menyatakan kana ar-rajulu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudhahi bisyati anhu an ahli baitihi fayakuluna wa yut'imun. Bahwa dahulu di masa Nabi SAW seorang menyembelih seekor kambing untuk dirinya dan untuk seluruh anggota rumah tangganya. Mereka memakan darinya dan memberi makan kepada orang lain dengannya. Kalimat memberi makan kepada orang lain dari daging hewan kurban ini mencakup 2 hal, kata Syekh Utsaimin. Hadiah atau sedekah. Karena semuanya itu bentuk memberi makan. Sedangkan onta dan sapi, ya 1 ekor onta dan 1 ekor sapi itu mencakup 1 orang dan seluruh anggota keluarganya, dan juga 1 bagian dari 7 bagian sapi atau onta. Karena telah datang hadis dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an dalam riwayat Imam Muslim bahwa beliau menyatakan kami menyembelih bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun Hudaybiyah al-budnah an sab'ah. 1 ekor onta untuk 7 orang, wal baqarah an sab'ah, dan 1 ekor sapi untuk 7 orang. 7 orang artinya maksimalnya. Kalau mereka ingin bersyarikat kurang dari 7 orang untuk 1 sapi, ya boleh dibagi 5 orang. Jelas ya? Demikian dijelaskan oleh para ulama. Namun maksimalnya 7 orang. Baik. Al-mas'alah poin berikutnya, syarat pada sembelihan hewan kurban. Di sini ada 2 pembahasan, syarat dari sisi umur hewan tersebut dan dari sisi keselamatan hewan tersebut dari kekurangan. Adapun umurnya, kalau onta harus yang sudah genap 5 tahun. Sedangkan kalau kambing harus yang sudah genap 2 tahun. Sapi ya. Sapi harus yang sudah genap 2 tahun, dan kalau kambing, kalau dia adalah maiz yang sudah berumur 1 tahun, kalau dia dha'n boleh yang baru 6 bulan. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim
dari sahabat Jabir radhiyallahu an, Nabi bersabda, la tadhbahu illa musinnah. Janganlah kalian menyembelih kecuali yang musinnah. Musinnah itu kalau onta yang sudah berumur 5 tahun. Kalau sapi yang sudah berumur 2 tahun, dan kalau ma'is yang sudah 1 tahun. Naam. Fatadbahu illa an ya'sura alaikum fatadbahu jaz'ah min adh-dha'n. Kecuali kalian tidak mendapatkan yang musinnah, yang sudah 5 tahun dari onta, 2 tahun dari sapi, atau 1 tahun dari ma'is, maka boleh kalian menyembelih yang 6 bulan dari dha'n. Secara tekstual dari hadis ini menerangkan bahwa tidak boleh menyembelih kambing biri yang berumur 6 bulan kecuali kalau kita tidak memiliki kemampuan untuk menyembelih ma'is yang 1 tahun, atau dha'n yang 1 tahun, atau sapi yang sudah 2 tahun, atau onta yang sudah 5 tahun. Zahirnya demikian. Tetapi telah datang di sana riwayat-riwayat lain yang sahih yang menerangkan bahwa Nabi SAW membolehkan para sahabatnya bahkan membagikan beberapa jaz'ah, kambing biri yang berumur 6 bulan untuk disembelih sebagai hewan kurban. Maka menunjukkan bahwa boleh. Ya, walaupun dia ada kemampuan untuk membeli yang 1 tahun. Nah, karena hadis-hadis lainnya. Taib. Berarti syarat umur kalau sapi berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun dengan hitungan apa? Hijriah. Maka menghafal waktu hijriah dalam Islam itu pun penting. Karena hitungan hijriah dengan Masehi sangat beda jauh. Kalau hijriah 1 bulan tidak berkurang dari 29 hari dan tidak lebih dari 30 hari. Sedangkan Masehi ada yang 28 hari, ada yang 29, ada yang 30, ada yang 31. Sehingga dalam setahun perbedaan antara hijriah dengan Masehi berapa hari? 10 hari. 15 apa 10? Hah? 15 hari ya? 10? Hah? Ada sekian lebih politikus. Lebihnya berapa? Kurang lebih. Jawaban politikus ini. Nggak bisa disalahkan dan nggak bisa dibenarkan. Kurang lebih, ambil jalan tengah karena tabrak mobil. Baik ya. Berarti menghafal waktu hijriah itu pun penting karena umur balik berkaitan dengan waktu hijriah juga. Dan juga ibadah-ibadah lainnya yang Allah kaitkan dengan waktu, yang dimaksud adalah waktu hijriah. Kemudian sembelihan hewan kurban tersebut harus selamat dari beberapa aib, yaitu ada 4 aib yang tidak boleh ada pada sembelihan hewan kurban. Yang pertama, tidak boleh al-awra, al-bayin awaruha. Awar, buta, ya. Wal arja, tidak boleh pincang, dan tidak boleh al-ajfa, kurus sekali yang tidak laisa fihi mukh, tidak ada dagingnya, allati la tanqi. Kambingnya mungkin karena ikut diet keto mungkin ya, ikut diet keto kambingnya, nggak ada daging lagi, di paha pun nggak ada dagingnya. Yang keempat, al-maridah al-bayyin maraduha, sebuah seekor kambing, onta atau sapi yang memiliki penyakit yang sangat parah. Ini umum. Yang mana penyakit tersebut sangat jelas, sangat nampak. Seperti kudis misalkan yang memberi pengaruh kepada dagingnya. Beda halnya kalau kudis yang tidak pengaruhi kulitnya. Atau penyakit lainnya seperti demam, ya, atau kambingnya lemah sehingga tidak sempurna jalannya, tidak bisa mengikuti kambing-kambing yang lainnya. Sebagaimana dalam hadis Bara' bin Azib radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Malik, Imam Tirmidzi dan Abu Daud, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Dan dikiaskan kepada 4 penyakit ini, penyakit-penyakit lainnya yang lebih parah dari itu. Apa lebih parah dari itu? Ya, bukan sekedar pincang, nggak ada kakinya. Salah satu kakinya tidak ada. Maka ini lebih parah. Ya, lebih parah. Atau kambing yang ditabrak hampir mati. Wah, ini daripada mubazir, mau sembelihan hewan kurban ini aja deh, untuk apa beli lain? Nggak bisa. Kecuali sebelumnya dia sudah membeli seekor kambing yang dia sudah menjadikannya sebagai sembelihan hewan kurban. Dia berusaha menjaganya supaya tidak
cacat. Qadarullah, di luar kemampuan dia ada yang nabrak. Ada yang nabrak. Ada yang nabraknya. Atau terjadi sesuatu yang di luar kemampuan dia. Dan dia sudah berusaha untuk menjaganya. Cacat, maka ini tidak mengapa. Ini nanti akan kita bahas itu. Baik. Adapun penyakit-penyakit dan kekurangan-kekurangan di bawah itu tetap sembelihan hewan kurban dikatakan sah, hanya saja tidaklah lebih sempurna. Contohnya misalkan salah satu dari tanduknya patah, tidak ada. Sah tetapi kurang sempurna. Ya. Atau dia memiliki kedua mata, ya, tetapi sebagian matanya dari bola matanya cacat. Ya. Tapi tidak nampak cacatnya. Karena Nabi menyebutkan al-bayyin awaruha, yang nampak kebutaannya. Ya. Taib. Dan kekurangan-kekurangan lainnya yang masih di bawah 4 aib tadi. Taib. Poin berikutnya, waktu penyembelihan hewan kurban. Waktu penyembelihan hewan kurban itu berawal setelah selesai salat Id bagi orang yang melakukannya, dan afdalnya mereka menunggu khutbah al-Id sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat Nabi. Dan setelah terbitnya matahari pada hari Idul Adha dengan kadar waktu dapat digunakan untuk melakukan 2 rakaat salat dan 2 kali khutbah bagi orang yang tidak melakukan salat Idul Adha. Contohnya siapa? Misalkan orang yang Arafah, ya, atau orang-orang yang mungkin dia ada uzur syar'i untuk tidak salat misalkan, ya. Apakah kaum wanita ataukah lelaki yang memiliki uzur syar'i untuk tidak pergi salat Idul Adha? Maka kapan mereka menyembelih? Dia lihat setelah terbit matahari, kurang lebih waktu tersebut sudah bisa digunakan, cukup digunakan untuk salat 2 rakaat dan untuk khutbah sebanyak 2 kali. Karena masalah khutbah hari raya memang khilaf di antara ulama. Jumhur ulama berpendapat bentuk khutbahnya seperti khutbah Jumat 2 kali. Sebagian ulama berpendapat 1 kali khutbah. Itu masalah khilafiyah fiqhiyah yang mu'tabar. Yang sampai antum mengeluarkan seorang dari sunnah gara-gara masalah ini. Ustaz, sunnah? Bukan. Kenapa khutbah hari raya 2 kali? Ente yang enggak sunnah. Ente yang enggak belajar fikih. Jelas ya? Pendapat mayoritas ulama bahwa khutbah hari raya itu dua kali, dan kita bukan sedang membahas masalah itu ya. Namun saya sebutkan secara umum. Demikian. Dalilnya adalah hadis Bara' bin Azib radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla salatana wa nasaka nusukana faqad asaba an-nusk, wa man dhabaha qabla an yusalliya faly'ud makanaha ukhra." Barang siapa yang melakukan salat seperti salat kami, hajinya seperti haji kami, atau sembelihannya seperti sembelihan kami, maka sungguh dia telah melakukan kebenaran dalam nusuk tersebut. Namun barang siapa yang menyembelih sebelum salat, maka hendaknya dia menyembelih 1 ekor lainnya, karena sembelihan yang telah dia sembelih sebelum salat itu adalah syatul lahmin, adalah sembelihan untuk dimakan biasa, sedekah biasa, tidak bernilai sebagai sembelihan hewan kurban. Dia kira Allah lama kayaknya salat ini, nggak dia tunggu salatnya, ya duluan aja deh sembelih, nggak sah sebagai sembelihan hewan kurban, tidak sah. Kecuali mungkin tidak sengaja, seperti ada seorang sahabat Nabi yang menyembelih sebelum salat, kemudian Nabi menyatakan tidak sah, kemudian sahabat ini menyatakan, "Ya Rasulullah, saya nggak punya sembelihan yang lain." Maka Nabi menyatakan, boleh untuk kamu dan tidak boleh lagi untuk orang setelah kamu. Ya, misalkan dia tidak tahu, ya, akhirnya menyembelih sebelum salat, maka ya, itu mencukupi dan tidak wajib kembali untuk dia menyembelih yang lainnya kalau dia tidak memiliki kemampuan. Akhir dari waktunya adalah akhir hari tasyrik. Akhir hari tasyrik tanggal 13 Zulhijjah, hari keempat, dengan terbenamnya matahari di hari ke-13 hari tasyrik, sebagaimana di dalam hadis Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ayyami tasyrik dzabhun." Seluruh hari tasyrik itu adalah waktu untuk menyembelih hewan kurban.
Coba antum perhatikan dari pembahasan kita, dari awal pembahasan tadi sampai sekarang, kita melihat bagaimana pendidikan ulama sunnah kepada kita adalah pendidikan yang ilmiah. Mereka sebutkan masalah dalil, masalah dalil, masalah dalil. Kita dididik oleh mereka untuk ilmiah, untuk berjalan di atas dalil. Dan pendidikan yang seperti ini tidak didapatkan selain dari pendidikan sunnah. Berbagai macam syubhat di luar sana untuk menjauhkan manusia dari mengikuti Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat Nabi. Ada yang beralasan bahwa kita harus mengikuti jalur-jalur tertentu, ya, bahwa ini kitab sudah disaring, sudah direvisi dan seterusnya, sehingga mengesankan seakan-akan tidak boleh langsung membaca kitab-kitab yang di sana disebutkan langsung dalil Al-Quran dan hadis. Padahal maksud kita wajib mengikuti Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat Nabi adalah dengan membaca kitab-kitab para ulama. Ya. Bukan kita langsung datang ke Al-Quran dan hadis mengambil suatu hukum dengan melangkahi ulama 4 mazhab, melangkahi tabi'in, tabi'ut tabi'in. Bukan ini maksudnya. Tapi maksudnya siapa saja yang berbicara, apakah para tabi'in, tabi'ut tabi'in, imam 4 mazhab. Kalau itu masalahnya agama, harus berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saya pernah diceritakan oleh seseorang, dia diceritakan langsung oleh orang yang bertemu dengan orang yang sudah dikristenisasikan dan disekolahkan oleh misionaris ke Vatikan. Dia sebelumnya muslim dari suatu tempat yang tidak bisa saya sebutkan nama tempatnya, ya. Yang sekarang dia menjadi misionaris. Dia sebutkan kepada orang kampungnya tersebut ketika ke rumahnya, dan orang kampungnya tersebut terkejut. Di rumahnya ada salib yang begitu besar. Ya. Disebutkan oleh dia bahwa di antara misi misionaris yang paling besar, mereka membuat kaum muslimin tidak lagi mengikuti Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat Nabi, dan tidak lagi menjaga salat 5 waktu berjamaah. Ya. Karena ini merupakan sumber persatuan. Karena otomatis kalau orang prinsip beragamanya mengikuti Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat Nabi, ke seluruh dunia pun dia pergi tetap sama. Karena Al-Quran universal, hadis Nabi juga universal. Pemahaman para sahabat Nabi juga universal. Tapi kalau kaidah beragama, kita ikuti saja mayoritas masyarakat setempat kita. Kita ikuti aja bagaimana keumuman masyarakat di tempat kita, dia akan berubah-ubah. Ya, sesuai dengan perubahan tempat. Kalau dia beralasan kita di Indonesia ikut Syafi'i karena mayoritasnya Syafi'i, kalau dia ke Burma, ke India, berarti harus pindah mazhab dong, pindah ke Hanafi. Di sana mayoritasnya Hanafi. Kalau dia ke Maroko, di sana mayoritasnya Maliki, berarti pindah lagi dong, jadi Maliki. Kalau dia ke Timur Tengah, rata-rata di sana Hambali, pindah lagi dong ke Hambali. Ya macam HP jadinya. Di Indonesia pakai kartu ini, pergi haji ganti dengan kartu Saudi, pergi ke Mesir pakai kartu Mesir, setelah itu pakai kartu yang lain, pulang ke Indonesia baru pakai kartu Indonesia lagi. Ya, sedangkan Allah menyebutkan Al-Quran untuk seluruh manusia. Setiap yang menganut agama Islam, sumber agamanya adalah Al-Quran, hadis dengan pemahaman para sahabat Nabi. Ada dalil dia ikuti. Kalau ini prinsipnya, dia tidak akan berubah-ubah. Dia nggak akan pindah dari sebuah prinsip pada prinsip yang lainnya, kecuali karena ada dalil yang telah dia ketahui. Kemanapun dia pergi, dia berprinsip. Dia ke Maroko, ada orang yang mengajak dia untuk melakukan sebuah ibadah. Dia lihat, ada dalil nggak dari Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat Nabi? Ada contohnya nggak dari Nabi dan para sahabatnya? Enggak ada, mohon maaf, saya tidak melakukan. Berprinsip dia. Tapi kalau kaedahnya seperti di atas tadi, dia nggak akan berprinsip, berubah. Apalagi kaedahnya di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung tinggi. Ini kaedah liberal. Karena kaedah yang benar adalah ittaqillah haitsuma kunta wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dimanapun kita berada dan kapanpun kita berada, kita adalah hamba Allah, kita adalah umat Islam. Dan referensi Islam kaum muslimin dalam beragama adalah Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini sesuatu yang perlu kita perkuatkan kepada anak keturunan kita. Ya, karena melihat banyaknya syubhat-syubhat yang luar biasa yang ingin memalingkan manusia dari Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah dibawa oleh para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan diterangkan oleh mereka ulama-ulama yang datang setelah mereka seperti 4 imam mazhab dan seterusnya. Kemudian para ulama menyebutkan penyebutan hari di dalam bahasa agama ini mencakup malamnya.
Dan Syekh Utsaimin menyebutkan bahwa boleh, tidak makruh menyembelih hewan kurban di malam hari. Adapun hadis Abdullah bin Abbas yang menerangkan bahwa Nabi melarang menyembelih hewan kurban di malam hari, maka Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Talkhisul Habir telah menerangkan itu hadis yang dhaif. Karena di dalam sanadnya ada seorang rawi yang bernama Sulaiman ibnu Maslamah Al-Khabairi, dan dia seorang rawi yang matrukul hadis, yang ditinggalkan periwayatannya oleh ulama hadis. Maka kembali lagi kepada hukum asal tadi, karena tidak ada larangan dan juga karena penyebutan hari mencakup malam, maka tidak mengapa seorang menyembelih di malam hari. Mungkin di siang hari sibuk, akhirnya dia menyembelih di malam hari, tidak mengapa walaupun afdhalnya di siang hari. Jelas ya? Jadi tidak mengapa menyembelih di malam hari. Poin berikutnya terkait pembahasan hewan kurban, bahwa orang yang telah memiliki keinginan dan rencana untuk menyembelih hewan kurban tidak boleh lagi memotong kukunya, rambutnya dari semenjak masuk 1 awal Dzulhijjah, sekalipun hewan kurban belum dia beli. Tapi dia sudah berencana karena dia tahu uang belum ada, tapi 2-3 hari sebelum lebaran uang akan cair, atau hari tasyrik uang akan cair dan dia akan langsung beli. Maka dari semenjak 1 Dzulhijjah tidak boleh lagi dia memotong kuku dan mencukur rambutnya. Bukan dari semenjak dia membeli, dari semenjak 1 awal Dzulhijjah. Masuk 1 awal Dzulhijjah dia sudah punya keinginan untuk menyembelih hewan kurban. Apakah dia sudah membelinya ataukah belum? Sebagaimana dalam riwayat Imam Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda, "Idza dakhala al-'ashr wa 'indahu udhiyah aw wa arada ahadukum an yudhi fala yamassa sya'rahu wala wa basharahu syai'a." Apabila telah masuk 10 awal Dzulhijjah dan dia ingin menyembelih hewan kurban, maka dia jangan lagi mengambil rambutnya. Kalimat rambut di sini mencakup seluruh rambut yang ada di anggota badan. Maka jangan lagi dia menyentuh, mengambil daripada rambutnya. Dan basyarah, basyarah ulama menerangkan adalah kuku. Sebagian ulama yang lain menyatakan basyarah ini mencakup sesuatu yang di tubuh. Apakah kuku, kulit? Ada orang yang ambil kulit, ada. Operasi kulit misalkan, ada yang luka di sini, kan diambil kulit dari bagian anggota badan yang lain. Kalau bisa ditunda setelah hari tasyrik, maka itu lebih baik. Ya, karena sebagian ulama menyebutkan basyarah masuk dalamnya selain kuku yang ada di badan seorang. Ya, sehingga sebagian mereka menyebutkan mencabut gigi, ya, atau memindahkan kulit di anggota badan itu termasuk. Kalau dia mampu menundanya maka itu lebih baik. Ya. Nah, akan tetapi larangan ini hanya berlaku hanya kepada orang yang akan menyembelih saja, tidak mencakup anggota keluarganya. Artinya kalau yang ingin menyembelih ada si suami, maka istri dan anak-anaknya tidak masuk dalam larangan ini, karena Nabi menyatakan wa arada ahadukum, dan salah satu di antara kalian ingin menyembelih, maka dia jangan lagi mengambil rambutnya dan kukunya. Nabi tidak menyatakan jangan dia dan keluarganya. Demikian juga Nabi SAW menyembelih dan mau mencakup keluarganya, tetapi beliau tidak melarang anggota keluarganya untuk mencukur rambut atau mengambil daripada rambut dan kukunya. Jelas ya? Misalkan dalam anggota keluarga nama bapak yang menyembelih atas nama bapak, maka istri anak-anaknya tidak terlarang dari perbuatan ini. Tidak dilarang dari mengambil rambut dan kuku mereka. Pembahasan berikutnya, bagaimana kita memperlakukan daging hewan kurban tersebut. Para ulama menyebutkan al-afdal, afdalnya dijadikan menjadi 3 bagian. Sepertiganya dia gunakan untuk dirinya dan keluarganya, sepertiga laginya untuk dia sedekahkan kepada fakir miskin, dan sepertiga lainnya dia hadiahkan buat orang lain yang bukan dari fuqara. Sebagaimana dalam firman Allah, fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Makanlah dari daging hewan kurban dan berikanlah makan kepada al-ba'isal faqir, orang yang bersusah payah dan orang yang fakir miskin. Nah, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa yut'imu ahlaha baitihi ats-tsuluts wa yut'imu fuqara ajrani ats-tsuluts wa yatasaddaq ala suwal bi-tsuluts. Dia ambil sepertiga untuk anggota keluarganya, sepertiganya lagi dia berikan kepada fuqara,
dari tetangganya, sepertiga laginya dia sedekahkan kepada orang-orang yang meminta. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hafidz Abu Musa fi Wadhaif wa hasanahu. Ya, dan kata penulis di sini unzur al-Mughni. Berikutnya, apa hukum menyimpan daging hewan kurban melewati hari-hari tasyrik? Dia simpan bisa untuk 6 bulan ke depan. Jawabannya tidak mengapa, karena tidak terlarang di dalam Islam kecuali di awal Islam. Di awal Islam, Nabi SAW melarang para sahabatnya menyimpan daging hewan kurban lebih dari 3 hari. Setelah itu Nabi SAW membolehkannya, karena di awal-awal Islam kaum muslimin berada di dalam kelaparan. Maka Nabi SAW menginginkan seluruh kaum muslimin merasakan hal yang sama dan tidak ada yang kelaparan. Nah, sebagaimana dalam hadis Buraidah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Kemudian pembahasan berikutnya, apa hukum menyembelih hewan kurban untuk orang yang telah meninggal? Ibunya, bapaknya, pamannya, anaknya, atau istrinya. Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam kitab beliau pembahasan sembelihan hewan kurban, beliau menyebutkan bahwa menyembelih untuk orang yang telah meninggal itu ada 3 rinciannya. Ada 3 bentuk. Yang pertama, dia menyembelih hewan kurban untuk orang yang telah meninggal atas dasar wasiat. Maka sepakat ulama ini boleh, karena ada dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis yang memerintahkan kita melaksanakan wasiat yang telah meninggal. Min ba'di wasiyatin aw daini ghaira mudhar. Jelas ya? Yang kedua, dia menyembelih hewan kurban untuk orang yang telah meninggal dalam rangka at-tasyrik. Dalam rangka at-tasyrik, dia sertakan orang yang telah meninggal tersebut ke dalam sembelihan orang yang masih hidup tersebut. Jelas ya? Misalkan dia menyembelih hewan kurban, dia sertakan orang tuanya ke dalam sembelihan dia, bukan dia khususkan, maka ini tidak mengapa. Dalilnya adalah hadis Aisyah di atas yang telah saya sebutkan tadi. Nabi ketika menyembelih berdoa, ya Allah terimalah dariku, dari keluargaku, dan dari umatku. Keluarga Nabi ada yang telah meninggal, dan umat Nabi juga ada yang telah meninggal. Jelas? Yang ketiga, dia menyembelih untuk hewan kurban atas nama orang yang telah meninggal secara khusus. Secara khusus dia menyembelih 1 ekor kambing atas nama ibunya yang telah meninggal. Di sini terjadi kesilangan pendapat di antara ulama yang kuat, dan itu mazhabnya Syafi'i, tidak dianjurkan. Kenapa? Karena Nabi SAW tidak melakukannya, para sahabatnya juga tidak. Istri Nabi SAW tercinta Khadijah telah meninggal dunia. Putra beliau Ibrahim, putri-putri beliau juga meninggal sebelumnya. Tetapi paman beliau juga Hamzah, tetapi Nabi tidak mengkhususkan sembelihan hewan kurban untuk mereka. Dan ini masalah ibadah. Jelas jemaah? Baik. Masalah berikutnya, apa hukumnya apabila hewan kurban tersebut cacat dengan kecacatan yang membuat dia tidak sah dan tidak layak lagi untuk dijadikan sebagai hewan sembelihan, hewan kurban? Jawabannya dirinci. Apabila karena ada unsur kesengajaan, di mana dia tidak memperhatikan kambing tersebut, dia lepaskan begitu saja, akhirnya ketabrak sama mobil, cacat, maka tidak sah. Dia jadikan sebagai sembelihan hewan kurban. Dia harus menggantikannya dengan yang sempurna. Tetapi kalau di luar kemampuan dia sudah berusaha mengikatnya, dia ikat di tempat yang khusus, rupanya dilepaskan oleh anaknya, sehingga tertabrak oleh kendaraan, sehingga cacat, maka ini tidak mengapa. Jelas ya? Atau terjadi gempa, timpa bangunan, pahanya akhirnya pincang, maka ini juga tidak mengapa, tetap sah karena terjadi di luar kemampuannya. Kemudian pembahasan berikutnya yang perlu diketahui, dan ini pembahasan yang sangat penting, bahwa di sana ada kondisi bahwa sembelihan hewan kurban itu telah menjadi wajib dan harus yang telah dipilih, tidak boleh diganti apabila dia telah membeli hewan kurban, seekor hewan, dan dia telah menyatakan berniat ini untuk sembelihan hewan kurban.
maka kalau demikian tidak boleh dia memanfaatkannya untuk selain hewan, untuk selain ibadah kurban. Misalkan dia beli sapi, dia beli onta, dia beli kambing, dan dia sudah berniat ini untuk sembelihan hewan kurban, tidak boleh dia gunakan untuk dibawa ke sawah. Karena ada beberapa daerah digunakan sapi untuk apa? Bawa padi, apa? Bajak sawah. Ya, atau dia sewakan. Siapa tahu mungkin sebuah tempat ya gojeknya pakai onta. Ya, kita nggak tahu, dunia luas. Gojek bro katanya, mana onta rupanya. Ya. Dia sewakan, maka tidak boleh. Kenapa? Karena penyewaan bagian dari jual beli, dan ini sudah dikhususkan untuk Allah Subhanahu wa taala, yang tidak boleh lagi dimanfaatkan. Ya, boleh dia ambil kulitnya kemudian dia jual. Jelas ini? Kemudian apa hukum menjual daging hewan kurban? Jawabannya tidak boleh. Bagi yang menyembelih hewan kurban tersebut. Adapun orang lain yang mendapatkan daging hewan kurban orang lain, bagi dia tidak terlarang karena dia bukan pemilik hewan kurban. Kalau yang tadi tidak boleh karena dia telah mengkhususkan, telah meniatkannya untuk menyembelihnya ibadah taqarrub kepada Allah. Kalau dia jual berarti tidak murni lagi karena Allah. Adapun kita yang diberikan, kita bukan sebagai daging hewan kurban bagi kita, karena itu daging yang disedekahkan atau hadiah dari orang lain yang menyembelihnya. Kita diberi, dapat banyak di sana sekilo ada 20 orang kawan, udah 20 kilo di rumah. Jual aja lah sebagiannya untuk biaya anak sekolah dan semisal dengannya, maka tidak mengapa. Ya, kecuali dia yang menyembelih 1 ekor kambing sebagai hewan kurban, kemudian sebagiannya dia sedekahkan, sebagiannya dia hadiahkan, sebagiannya dia makan, masih sisa dan khawatir nggak habis, dia jual. Ini nggak boleh, karena dia pemilik hewan kurban yang telah dia murnikan untuk taqarrub kepada Allah Jalla wa Ala. Demikian diterangkan oleh para ulama dalam pembahasan ini. Pembahasan berikutnya adalah terkait menyembelih hewan kurban. Kewajiban dalam menyembelih hewan kurban, para ulama menyebutkan yang pertama menggunakan alat yang bisa mengalirkan darahnya. Ini syarat yang pertama. Apakah dari batu yang tajam, pisau dan semisal dengannya. Karena Nabi menyatakan ma'an haraddam wa dzukira rasmullah fakulu. Suatu yang bisa mengalirkan darah dan disebutkan nama Allah, maka makanlah. Sehingga kalau dipukul tidak bisa. Karena saya pernah melihat, na'udzubillah min dzalik, sebagian anak muda muslim, saya tidak mau menyebutkan nama tempatnya, tapi masih di Pulau Jawa. Waktu itu saya lihat anak-anak muda makan, mohon maaf, makan anjing. Diapain anjingnya? Dimasukkan ke dalam karung kemudian dipukul, pampum, kemudian dibakar. Katanya lebih enak rasanya daripada disembelih. Subhanallah. Memang sesuatu yang haram, syaitan membuat sugesti enak, ya kan? Sesuatu yang haram dibuat sugesti oleh syaitan itu mantap. Langsung dibakar setelah itu. Nah, andai kata kambing, karena dia, kalau anjing katanya orang sebelah enak kalau tanpa disembelih, nggak usah sembelih aja lah, dipukul sampai mati, nggak sah dimakan. Karena syaratnya ma'an haraddam, kata Nabi, yang mengalirkan darah dengan putusnya 2 urat besar. Ya, sebagian ulama mensyaratkan keempat-empatnya harus putus. Tapi yang rajih, kata Syekh Utsaimin, cukup 2 urat besar tersebut, karena dengan putusnya 2 urat besar tersebut darah telah memancar, terpancar dan mengalir dengan kencang. Jelas ya? Syarat yang kedua disebut nama Allah. Wajibnya cuma bismillah. Menambah Allahu Akbar ini sunnah. Karena keumuman hadis Nabi ma'an haraddam wa dzukira rasmullah. Disebut nama Allah. Dan juga dalam hadis Aisyah disebutkan Nabi cuma mengucapkan bismillah. Dalam hadis Anas disebutkan dengan perbuatannya Nabi mengucapkan bismillah dan takbir. Maka takbir hukumnya sunnah. Ya. Bismillah, Allahu Akbar. Wajibnya apa? Bismillah. Bismillah. Taib. Kemudian Syekh Utsaimin menyebutkan bahwa bismillah disebutkan di saat dia hendak menyembelih. Adapun yang dia sebutkan sekian lama sebelum menyembelih, kemudian terputus dengan aktivitas yang tidak ada kaitannya dengan sembelihan, maka itu tidak sah. Dalilnya apa? Dalilnya kata Syekh Utsaimin, Nabi menyatakan wa dzukirasmullahi alaihi.
Dalam ayat Al-Quran Allah menyatakan dzukira rasmullah alaihi. Alaihi menunjukkan di saat dia melakukan. Tapi kalau dia setelah asar parang, bismillah, ngopi dulu segelas, makan kue, main WhatsApp, buat update status dulu, baru dia sembelih, nggak sah. Paham ya? Karena nggak tahu kan generasi micin sekarang, ya kan? Ya, karena udah mabuk media, ya kan? Udah mabuk media, bismillah, masuk WhatsApp, chattingnya bentar, ya update dulu status. Setelah itu baru sembelih. Maka kata Syekh Utsaimin nggak sah. Karena Allah menyebutkan wadzukira rasmullahi alaihi. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ma'an haradda wadzukira rasmullahi alaihi. Kalimat alaihi ini menunjukkan ketika dia menyembelih. Kecuali jeda waktunya karena aktivitas yang ada kaitan dengan sembelihan. Bismillah, karena rupanya dia lihat pisaunya kurang tajam, dia asah, ada kaitan dengan amalan hewan kurban. Maka ini tidak mengapa. Demikian diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Syarat berikutnya yang menyembelihnya adalah seorang yang ahli, yang halal sembelihannya, itu muslim. Yang kedua al-kitabi, Yahudi atau Nasrani. Hanya saja terkait ulama sepakat bolehnya memakan sembelihan Yahudi atau Nasrani. Hanya saja mereka khilaf. Apakah sembelihan Yahudi dan Nasrani juga harus mengucapkan basmalah, ataukah walaupun mereka tidak mengucapkan bismillah, mereka sebutkan nama atau nama sembahan yang lainnya juga halal dimakan? Khilaf di antara ulama. Sebagian ulama menyatakan tetap harus dengan bismillah, karena sembelihan mereka tidaklah lebih mulia daripada sembelihan orang muslim. Sedangkan muslim saja disyaratkan, sembelihan muslim saja disyaratkan harus menyebutkan nama Allah. Sebagian ulama yang lain menyatakan tidak harus. Kenapa? Karena keumuman ayat wa ta'amukum mahillul lahum wa ta'amuhum mahillul lakum. Datang tafsirnya dari Abdullah bin Abbas, ta'am di sini adalah sembelihan hewan korban. Kedua, hal yang dimaklumi di masa Nabi, mereka menyembah selain Allah, tetapi Nabi tidak merincinya. Dan telah dimaklumi mereka menyembah selain Allah. Sangat mungkin mereka akan menyebutkan selain nama Allah ketika menyembelihnya, tetapi tidak dirinci oleh Allah dan Rasulnya. Ya, ini pembahasan di kalangan ulama. Pembahasan berikutnya, apa hukum seorang wanita yang menyembelih? Dia tunggu suaminya dari safar belum pulang, ya, atau suaminya pergi haji, ya, dia ingin menyembelih sendiri, dia sembelih di rumah. Pulang suaminya, mana kambingnya? Udah adik sembelih bang, adik bahasa Bali, ya, udah adik sembelih kang, kang orang Bandung orang Bali apa? Beli. Udah disembelih beli. Ya. Bingung si istri, wih, istriku nih yang nyembelih halal apa enggak nih? Gimana? Halal? Wanita yang nyembelih hewan kurban halal? Hah? Enggak halal, kayaknya. Enggak boleh kayaknya masalah agama. Kalau enggak tahu, wallahu a'lam. Saya enggak tahu. Boleh dimakan? Perempuan yang menyembelih. Kalau dia lagi haid, dia lagi berhalangan datang bulan, dia sembelih pula. Dia lagi haid. Ini wanita lagi haid. Wallahu a'lam. Antum? Boleh. Lagi haid ini wanita. Karena persyaratan sembelihnya berakal dan agama Islam. Nggak ada larangannya. Tidak ada rinciannya dia cewek. Bagaimana antum mengetahui tidak ada rincian? Udah melakukan survei? Kata Syekh Albani menyatakan tidak ada dalam ilmu agama, itu ilmu paling sulit. Karena menyatakan tidak ada itu membutuhkan survei yang sangat akurat. Menyatakan tidak ada dalil, tidak ada hadisnya. Berapa ribu hadis yang kamu hafal? Kecuali menukilkan ucapan ulama yang menyatakan tidak ada. Lebih mudah menyatakan ada. Misalkan kita bilang, ada nggak sapi di kampung ini? Ada. Kenapa? Dasarnya dia udah melihat. Tapi kalau menyatakan tidak ada, apa dasarnya? Harus survei yang akurat. Kalau saudara menyatakan tidak ada larangannya, sudah ada survei terhadap hadis-hadis Nabi dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Ibnu Majah, Sunan Tabarani, Musnad Imam Ahmad, Musnad Tayalisi, Muwatta Imam Malik dan yang lain-lainnya. Maka jawaban yang paling selamat, wallahu a'lam. Kalau belum tahu, ya kan? La adri. Tapi jawabannya di sini boleh. Kenapa? Karena ada hadis dalam riwayat Imam Muslim bahwa ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam
seorang sahabat Nabi SAW yang memiliki kambing, kemudian yang bernama Ka'ab bin Malik. Kemudian kambingnya tersebut sempat hampir mati, kemudian disembelih oleh budak perempuannya. Maka Malik bin Ka'ab menjadi ragu, bertanya kepada Nabi, maka Nabi mengatakan kulu, makanlah. Al-Imam Ibnul Munzir sebagaimana dinukilkan oleh Imam Al-Mughni Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni menyebutkan ada 7 pelajaran dari hadis ini. Di antaranya bahwa sembelihan wanita itu halal. Pelajaran yang kedua bahwa sembelihan wanita yang haid itu halal. Dari sisi mana? Karena Nabi tidak bertanya kepada Ka'ab, budak perempuan kamu itu sedang haid atau enggak. Tidak dirinci oleh Nabi, menunjukkan walaupun lagi haid. Jelas ya? Pelajaran yang berikutnya, bolehnya memakan sembelihan orang yang menyembelih seekor hewan yang itu bukan miliknya. Dengan syarat apa? Bukan barang curian. Misalkan ini jariyah. Dia kan belum dapat izin dari pemiliknya, dari majikannya, tetapi berjalan uruf, ya. Walaupun dia tahu kalau saya beritahu setelah saya sembelih, si pemilik akan membenarkan. Misalkan dia tahu ini tabrak sama mobil, dibiarkan mati, mubazir. Disembelih jadi halal sebelum matinya. Maka dia beritahukan kepada orang ini, sudah saya sembelih. Daripada mati hilang semuanya, maka tidak mengapa dia menyembelih hewan orang lain walaupun tanpa izin pemiliknya, karena tujuan kemaslahatan untuk si pemilik. Bagi kita boleh memakannya apabila telah diridai oleh si pemiliknya. Tapi jangan salah paham. Berarti Ustaz kalau ada yang nyuri kambing, dia sembelih boleh dong. Itu udah barang curian. Yang kita bahas apa? Bukan barang curian. Jelas ya? Karena kan terkadang sebagian orang ketika ada mobil, sapi atau kambing, ayam tabrak hampir mati, nggak ada yang menyelamatkannya. Oh, bukan punya saya. Kita tunggu aja datang pemiliknya. Datangnya besok rupanya. Kambingnya udah jadi mayat, udah jadi mumi. Ya. Maka hendaknya langsung disembelih. Siapa yang ada di situ ambil sembelih, bismillah. Hubungi nanti siapa pemiliknya. Daripada mati mubazir begitu saja. Jelas ya? Baik. Kemudian sebuah pembahasan para Syekh Utsaimin menyebutkan hal yang diingkari dalam bab ini adalah mengucapkan sholawatan atau yang semisal dengannya ketika menyembelih. Dia tidak cukup dengan basmalah dan Allahu Akbar. Ini diingkari oleh para ulama. Kenapa? Karena di tempat sembelihan ini Nabi hanya mengucapkan bismillah dan Allahu Akbar. Kecuali kalau dia ingin berdoa untuk diterima sembelihannya, maka itu tidak mengapa, seperti hadis Nabi tadi, Allah terimalah dariku, dari keluargaku dan dari umatku. Adapun kalau dia bersalawat di dalam bab ini maka tidak dibenarkan. Kenapa? Nabi tidak melakukannya dan tempat ini bukan tempat bersalawatan. Karena ini murni untuk menyebutkan nama Allah. Liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Pembahasan yang berikutnya, apa hukum menggabungkan niat dalam sebuah sembelihan? Dia niatkan untuk kurban sekaligus untuk akikah. Paham ya? Misalkan lahir anaknya menjelang lebaran, pas hari ke-10 atau lebih dari hari ke-7 juga tidak mengasal. Dia barengkan, udahlah nggak cukup duit ini. Dia barengkan niatnya, ini untuk sembelihan hewan kurban sekaligus untuk akikah anaknya, ya, atau cucunya, atau dirinya sendiri. Karena dianjurkan, kata Syekh Al-Fauzan, orang mengakikahkan dirinya untuk dirinya kalau dia tahu orang tuanya belum mengakikahkan dirinya. Karena hikmah akikah itu adalah keberkahan dalam hidup. Nah, apakah boleh? Di sini terjadi kesilangan pendapat di antara ulama. Pendapat Hanafi dan Hambali menyatakan boleh. Pendapat Syafi'i dan Maliki tidak boleh. Wallahu a'lam bishawab wal ilmu indallah. Dengan kedangkalan ilmu saya lebih condong kepada pendapat yang menyatakan tidak boleh dengan beberapa alasan. Yang pertama, tidak ada dalil dari Nabi SAW, ya, dan para sahabatnya yang menggabungkan antara kurban dan akikah. Ada alasan yang kedua, karena ibadah kurban dan akikah ini dua ibadah yang beda jenisnya. Akikah karena kelahiran anak, ya, sedangkan kurban karena syiar Islam di hari-hari tertentu hanya pada 10 awal hari-hari tertentu di bulan Dzulhijjah dan sekali dalam setahun.
karena hari ke-10, 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Sedangkan para ulama yang membahas kaidah dalam kaidah fikih, sebuah kaidah at-tadakhul fil ibadat, hukum memperbanyakkan niat dalam suatu ibadah, itu boleh. Mereka mensyaratkan apabila dua ibadah tersebut jenisnya sama dan kedua-duanya bukan ibadah yang maksud dan lidzati, ibadah yang satu jenis dan kedua-duanya bukan wajib. Contohnya dia masuk ke masjid untuk tahiyatul setelah adzan dan iqamah adzan subuh, bisa dia barengkan niat untuk 2 rakaat sunnah subuh dan tidak perlu dia lagi melakukan tahiyatul masjid. Dia niatkan ini untuk tahiyatul masjid dan ini untuk 2 rakaat qabliyah subuh. Kenapa? Jenisnya sama, kedua-duanya sunnah. Dan yang dimaksud oleh Nabi dalam masalah tahiyatul masjid adalah yang penting dia udah sholat minimal 2 rakaat sebelum duduk. Karena penyebutan tahiyatul masjid itu ini istilah ulama, bukan bahasa hadis. Bahasa hadis bunyinya idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli raka'atin. Apabila salah satu di antara kalian masuk masjid, jangan dia duduk sampai salat 2 rakaat. Yang penting dia udah salat minimal 2 rakaat. Maka umum. Sedangkan ibadah kurban tadi, walaupun sebagian ulama menyatakan sunnah muakkadah dan sebagian yang lain menyatakan wajib, walaupun mereka jenisnya dari satu jenis hukum yaitu sunnah sama, tapi jenisnya beda. Yang ini diinginkan karena kelahiran, yang ini diinginkan karena berada di tanggal-tanggal tertentu di hari-hari yang telah dimaklumi dari bulan Dzulhijjah sekali dalam setahun. Maka wallahu a'lam bishawab, ya, tidak digabung. Pertanyaannya, kalau kemampuannya terbatas, mana yang lebih dia utamakan? Ini udah hari ke-7. Dia utamakan akikah atau dia utamakan udhiyah? Akikah apa udhiyah? Al-udhiyah. Kenapa? Karena waktu udhiyah terbatas, sedangkan waktu akikah itu masih panjang. Apabila bertabrakan dua ibadah, yang satunya waktunya terbatas singkat, yang satunya waktunya panjang, maka diutamakan ibadah yang waktunya singkat. Jelas ya? Wallahu a'lam bishawab. Saya kira ini beberapa pembahasan secara ringkas dan penting untuk disebutkan. Ya, ada waktu 3 menit atau 4 menit lagi untuk kita diskusi ya, karena jam 12 saya harus pergi. Nah, silakan. Ini kan kalau udah waktunya kurban, ada beberapa perusahaan mengatasnamakan ini, perusahaan ini mengorbankan ini. Tetapi bagaimana hukum memakan daging ketika harus disebutkan, misalnya kan perusahaan A telah menyalurkan beberapa kambing dan harus menyebutkan atas nama perusahaan, itu bagaimana hukumnya? Baik, barakallahu fiik. Hukum menyebutkan nama ketika menyembelih itu bukan sesuatu yang harus, kata Syekh Utsaimin. Tidak sesuatu yang harus. Andai kata wakil kita ketika menyembelih tidak menyatakan ini dari fulan ya Allah, yang menyebutkan nama ini dibahas oleh para ulama bukan untuk diumumkan kepada masyarakat yang dengar, enggak, tapi kepada Allah. Itu bukan sebuah keharusan. Karena Nabi menyatakan innamal a'malu bin niat. Kita wakilkan orang lain menyembelih, dia mengucapkan bismillah Allahu akbar, tidak menyatakan ya Allah terimalah dari fulan. Innamal a'malu bin niat, dia sudah mendapatkan sesuai dengan niat-niat. Dalil berikutnya, Ali bin Abi Thalib dalam riwayat Imam Muslim pernah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengurusi sembelihan hewan kurban dari sekian onta. Sebagiannya beliau menyembelihnya dan beliau mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan kesempurnaan penyembelihan hewan kurban tersebut, tetapi beliau tidak menyebutkan di situ ini atas nama fulan, ini atas nama fulan. Jelas ya? Kemudian pembahasan yang terakhir yang belum saya sebutkan yang penting tadi, tidak boleh menjadikan daging hewan kurban sebagai upah tukang potong. Jelas? Tukang potongnya, tukang sembelihnya tidak boleh diupah dengan dagingnya. Maka dengan apa diberikan upahnya? Uang. Daging boleh diberikan, boleh dengan niat sedekah atau hadiah, bukan sebagai upah. Karena ada larangan dari Nabi dalam hadis Ali dalam riwayat Imam Muslim. Wa amarani alla u'tiyal jazzar syai'an minha illa annana nu'tihi min indi anfusina. Kata Ali bin Abi Thalib, Nabi melarang kami memberi upah kepada tukang sembelih hewan kurban dengan dagingnya, dan kami memberikan kepadanya dari sisi kami. Dari sisi kami ini apakah uang yang beliau berikan, ya, ataukah yang lainnya sebagai upah? Apa bedanya? Kalau upah itu sesuatu yang telah disepakati dalam ketika transaksi terjadi.
Saya ingin menyembelih, saya langsung bilang mantum, upahnya saya menyembelih ini uang 200.000 dan kepalanya untuk saya. Ya, ada tawar-menawar di situ. Dan sudah ditetapkan akan kepastian nominalitas upahnya. Tapi kalau sedekah ya terserah si pemberi kan. Saya berikan ini sedekah, terserah mau diberikan 1 kilo, 2 kilo, mau kepala, mau kakinya atau mau ekornya, bagi dia yang mau menerima ekornya. Ya kan? Tapi kalau upah sesuatu yang telah ditentukan jumlahnya, jelas ya. Dan kalau diupahkan bagian dari jual beli, dan itu murni untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dan terlebih lagi sudah ada larangan dalam hadis Ali bin Abi Thalib di atas tadi, jelas ya. Tapi di sini ada pertanyaan. Penentuan Arafah ikut Saudi apa ikut pemerintah Indonesia? Jazakallahu khairan. Fatwa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengikuti penetapan pemerintah masing-masing karena puasa adalah ibadah yang berkaitan dengan ru'yatul hilal. Wa yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Dan juga hadis-hadis Nabi, idza sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah karena melihat hilal. Jadi menerangkan kepada kita bahwa puasa berkaitan dengan hilal, dan pemerintah kita melihat ru'yatul hilal di sini berbeda dengan di sana karena hal-hal yang terjadi. Ya. Karena pemerintah kita telah menyatakan mereka belum melihat hilal dan ini permasalahan besar. Ya. Ini kembalikan kepada pemerintah, maka kita berpuasa mengikuti penanggalan tersebut. 9 Dzulhijjah kita berbeda dengan Saudi Arabia karena bedanya ru'yatul hilal. Bukan karena wukuf di Arafah. Karena wukuf di Arafah itu sebenarnya ya di hari 9 Dzulhijjah. Namun ru'yatul hilalnya terjadi beda antara kita dengan Saudi. Puasa berkaitan dengan ru'yatul hilal. Demikian fatwa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Bismillah, assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah. Suami saya mu'allaf, alhamdulillah. Apakah saya boleh buat akikah untuk suami saya tersebut? Boleh. Ya, kalau dia membuat sendiri juga boleh. Karena ini berbuat kebaikan dan ibadah maliyah selama dia mengizinkan dan dia ridha. Nah, wallahu a'lam bishawab. Saya kira sampai di sini. Ya, karena jam 12 saya berangkat hari ini dan saya mengucapkan jazakumullahu khairan dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan dan mengumpulkan kita dengan kondisi yang lebih baik di dunia dan akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana kita memohon kepada Allah agar Allah menjadikan kita dari hamba-hambanya yang saling cinta mencintai, saling kunjung mengunjungi karenanya, sehingga Allah mengabadikan cinta dan hubungan kita di dunia ini sampai hari kiamat kelak. Dan semoga Allah Jalla wa'ala menjadikan kita sahabat-sahabat yang bisa akan saling memberi syafaat di hari kiamat dengan izin Allah Jalla wa'ala. Dan yang terakhir, saya sudah kembali, tinggal antum yang ke Aceh. Hah? Ke Aceh itu apa? Ya banyak tujuan, ziarah kaum muslimin, untuk memperluaskan rumah tangga sih. Ini yang paling semangat nih pengusaha-pengusaha nih. Ya, tapi yang keras-keras dengar yang di belakang bahaya nanti. Ya, saya udah kembali, tinggal antum yang ke Aceh. Insyaallah saya tunggu di Aceh. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.